Yuk. Oke, Bang Razim sedikit dong mengenai yang lagi rame di sosmed. Seperti apa sih Bang mungkin yang Abang utarakan itu melalui story? Ya, jadi saya mengutarakan pendapat saya terkait pemberitaan yang dilakukan oleh Tribun News. Itu pertama-tama. Yang mana dalam keterangan Tribun News dalam headline-nya berbunyi bahwa Dr. Oki versus Heni Sarinah. Saya menyampaikan bahwa hal tersebut adalah menurut saya tidak benar, dikarenakan satu, bahwa klien saya Dr. Oki tidak pernah membuat laporan secara langsung terhadap HS. Jadi laporan Dr. Oki mengenai teror tersebut yang dilaporkan pada tanggal 28 Agustus itu terlapornya dalam lidik, yang mana kita tidak ketahui pelakunya adalah siapa. Yang kita ketahui adalah ada sejumlah 20 karangan bunga terkirim ke 3 titik. Pertama, rumah Dr. Oki Pondok Indah, klinik Dr. Oki Pondok Indah, klinik Dr. Oki di Kemang. Yang mana pengiriman tersebut dilakukan pada tengah malam hari. Sampai ketika proses penyelidikan menemukan benang merah, yang mana keterangan saudara RA yang merupakan mantan karyawan, yang dulu adalah karyawannya HS dan IW, yang mantan karyawannya HS dan IW menyatakan bahwa mereka menyuruh melakukan atau paling tidak mengetahui pengiriman karangan bunga tersebut, dan RA tersebut telah menyampaikan hal itu kepada saya dan juga telah dituangkan dalam keterangan dalam BAP, sehingga saya menuliskan kata-kata di poin 1 seperti itu. Yang kedua, bahwa teror karangan bunga yang diterima Dr. Oki dan 2 klinik dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan terencana. Kenapa saya sampaikan demikian? Dari hasil pemberitahuan perkembangan penyelidikan, kepolisian menyampaikan bahwa ini dilakukan secara hati-hati oleh pelaku. Mereka mencari pick up, mereka menggunakan kupluk, mereka menutupi wajahnya mereka untuk mengirimkan karangan bunga ini ke rumah dan kedua klinik Dr. Oki. Yang mana hal tersebut bisa saya simpulkan bahwa teror tersebut terstruktur, sistematis, dan terencana, dan dilakukan bukan oleh 1 orang, tetapi oleh beberapa orang. Ada supir pickup, ada 3 orang pemilik akun media sosial yang suka melakukan penghinaan kepada Dr. Oki. Yang ketiga, bahwa terhadap laporan polisi yang di Polda Jabar, itu laporannya sejak Februari. Oke, sejak Februari 2025. Dan laporan di Polda Metro Jaya itu pada Agustus 2025. Dan itu bukan merupakan laporan balasan, karena Dr. Oki maupun saya tidak pernah menduga bahwa teror karangan bunga tersebut yang mengorder atau yang menyuruh adalah kedua pasangan ini. Setelah hasil penyelidikan terungkap dari keterangan saksi bahwa ada keterlibatan HS dan IW, yang mana sampai saat ini mereka belum hadir di Polda Metro Jaya, padahal undangan sudah undangan kedua dan sudah melakukan penundaan, tetapi tetap saja mangkir dari laporan yang ada. Bahkan mereka sekarang melaporkan karyawannya RA itu ke Polda Jabar
laporannya anehnya adalah laporan 378 dan 310. Sangat aneh sekali. Yang mana di situ diakui bahwa dia menyuruh melakukan RA tapi narasinya tidak sesuai. Kalau memang misalnya ada pihak-pihak yang merasa bahwa yang disuruh tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan, datang aja dong ke Polda Metro Jaya. Jelaskan semua dasar-dasar hukumnya. Bukan hanya bisa bikin laporan aja di Polda Jabar, tapi datang ke Polda Metro untuk menjelaskan, ini loh, saya punya bukti ini bahwa saya tidak pernah menyuruh demikian, tapi saya menyuruh demikian. Sampaikan keterangan itu di Polda Metro Jaya sehingga clear permasalahannya. Nah sekarang malah saya melihat akrobatnya melaporkan anak buahnya. Ini kan suatu bentuk obstruction of justice. Dan anak buahnya juga menyampaikan, Bang, sampai anak buahnya menyampaikan ke saya, handphonenya dia pun dimusnahkan dengan cara dibeli oleh kedua pasangan ini. Itu kan bentuk cara-cara untuk menghindari pertanggungjawaban pidana. Itu yang ketiga. Yang keempat, bahwa Dr. Oki selalu kooperatif dalam setiap proses hukum yang ada. Tetapi HS tidak kooperatif yang kita lihat sekarang ini. Malah dia bikin laporan polisi di Polda Jabar. Nah, itu yang bisa saya sampaikan ke teman-teman media. Makanya di poin 5 saya simpulkan, sehingga narasi yang dibuat menggunakan versus sangatlah tidak beralasan. Makanya saya mengetek Tribun Jabar, karena di Tribun Jabar menyampaikan Fitri Salhuteru jadi saksi di Polda Jabar, jenuh dengan konflik Dr. Oki dan versus Heni Sagar. Kami tidak merasa, saya tidak pernah merasa konflik Dr. Oki dengan Heni. Terkait laporan di Polda Jabar, tadi teman-teman media sudah saya kasih lihat ya, sudah saya kasih lihat laporan polisinya, siapa terlapornya, siapa yang memposting, ya kan? Tetapi seolah-olah di framing bahwa Oki berhadap-hadapan dengan HS dengan saling melapor. Padahal kita tidak pernah menduga bahwa HS adalah otak di belakang pengiriman teror karangan bunga. Bang, berarti laporan yang di Polda Jabar Ini di live ya? Iya. Di live. berarti laporan di Polda Jabar itu boleh dibilang salah sasaran atau salah alamat, seharusnya bukan Dr. Oki. Iya. Karena yang posting Dr. Richard begitu. Jadi begini, saya menilai mereka ini menggunakan cara yang istilahnya tidak mau bahwa ketika laporan tersebut tidak terbukti bisa dilaporkan balik. Karena disebutkan terlapornya dalam lidik. Terlapornya dalam lidik. Jadi Polda Jabar, laporan di Polda Jabar itu bukan laporan kepada Dr. Oki. Itu yang bisa saya sampaikan. Bukan laporan kepada Dr. Oki. Tadi saya sudah jelaskan juga postingannya yang mana. Ya. Berita nasional RRI juga sudah memberitakan tersebut. Ya kan? Bahwa BPOM dan seterusnya, ya kan, telah menjegel. Dan RRI bisa di-share, bisa di-searching sekarang tanggal 4 Oktober itu berita tersebut. Jadi jelas-jelas apa yang diposting itu merupakan postingan dari RRI yang ada. Artinya Dr. Oki tidak sama sekali memposting itu, Bang, terkait penyegelan pabrik dia. Jadi Dr. Oki berkolaborasi terhadap postingannya DRL. Postingan DRL. Tapi postingan itu didasari atas pemberitaan RRI tanggal 4 Oktober. Gitu loh. Yang tadi saya teman-teman media sudah saya kasih lihat kan. Begitu. Saya bisa kasih lihat lagi nih beritanya. Oke. Berarti posting bareng-bareng, Bang. Posting bareng-bareng. Nah, ini kan postingannya nih. Tahan, Bang. Ya. Itu postingannya Richard Lee. Ya, ini kan bareng sama Dr. Oki. Aku Pratama, Ya. Dr. Oki. 6 Oktober 2024. Saya kasih lihat lagi
Ini yang paling penting. Ini yang paling penting. Di berita pun udah ada ini. Tanggal berapa beritanya? Tanggal 4. Ini kalau kalian searching sampai sekarang masih bisa. Masih ada kan? Masih ada. Artinya valid dong masih. Valid. Dan ini sudah disampaikan kepada penyidik Polda Jabar terkait hal ini. Kalian bisa searching sekarang kalau mau searching. Masih ada ini berita. BPOM resmi menutup pabrik skincare milik Heni Sagara. Ya kalau misalnya merasa ini nggak benar, laporkan aja ke Dewan Pers. RRI loh ini. Apalagi kira-kira pertanyaannya? Bang, masih melanjutkan pertanyaan teman kita tadi. Laporan HS di Jabar itu kan dibilangnya salah alamat ya. Tapi kenapa ada statement dari Kapolda Jabar ya Bang, beberapa waktu lalu kan kita sempat ke sana Bang. Iya. Itu sudah naik sidik Bang. Ini begini. Sampai saat ini kami belum menerima namanya surat panggilan dalam sidik. Padahal Kabid Humas sudah menyampaikan itu sebulan yang lalu. Dan Kabid Humas juga menyampaikan bahwa terlapornya dalam penyelidikan. Terlapor dalam penyelidikan, bukan Dr. Oki Pratama. Kenapa bisa mengarah ke sana Bang? Ya Karena kan di laporan HS kan dalam nah inilah yang dibuat framing seolah-olah Dr. Oki dilaporkan di Polda Jabar, terus Dr. Oki melaporkan HS di Polda Metro. Itulah yang saya bilang framingnya. Padahal Dr. Oki tidak pernah melaporkan HS di Polda Metro. Belakangan hasil penyelidikan diketahui bahwa HS dan IW yang diduga menyuruh melakukan, dan di Polda Jabar laporannya itu pun terlapor dalam lidik. Dan sampai saat ini belum ada panggilan, ketika harusnya kan kalau dalam sudah naik sidik ada namanya SPDP. ya. SPDP-nya tidak kami terima. Seperti itu. Dan saya sudah berkoordinasi juga sama pengacaranya DRL terkait hal ini. Jadi ya kita menunggu aja. Ya kita siap apapun proses hukumnya, Dr. Oki khususnya siap mengikuti proses hukum yang ada. Seperti itu. Justru saya sangat amat menyayangkan kenapa HS dan IW mangkir terus di Polda Metro Jaya. Tapi orang disuruh datang ke Polda Jabar, gembar-gembor, naik sidik datang dong ke Polda Metro. Bener nggak itu apa namanya istilahnya sebagai otak teror itu? Bang, atau Polda Jabar berpatokan pada narasi media Bang? Ya saya nggak ngerti juga. Ini tidak bisa berspekulasi terhadap hal itu kan? Karena kan media kan ramai ada konflik antara AS dengan ini. Ya, saya tidak bisa berpatokan pada situ. Iya, saya tidak bisa berspekulasi ke sana. Cuman kalau kita sebagai orang awam kan jelas bahwa terlapor dalam Polda Jabar adalah dalam lidik. Kecuali Polda Jabar, saya kasih lihat tadi kan? Iya. Terlapornya akun Oki Pratama. Ini enggak? Tapi di isi laporan itu memang tidak tercantum nama Dr. Oki Bang. Tidak tercantum akun Oki Pratama. Yang mana akunnya sudah saya kasih lihat tadi. Postingannya masih ada. Kalian cek postingan DRL tanggal 6 Oktober. Ya kan? Bang, ini kan Heni Sagara kan nggak terima karena disebut pabriknya ditutup kan saya. Iya. Informasi terakhir kan dari BPOM tuh BPOM bilang bahwa bukan disegel tapi perhentian sementara. Oke. Nah kemudian dibuka lagi. Oke. Nah, Abang melihat itu jadi seperti apa mungkin? Saya gini loh, saya melihat itu merupakan bagiannya BPOM lah. Bagian BPOM dengan pabriknya HS tersebut.
yang saya lihat adalah bahwa postingan yang dilakukan jadi objek perkara ini berdasarkan pemberitaan media. Oke? Pemberitaan media yang lebih dulu daripada postingan. Itu loh. Artinya harusnya media yang mengklarifikasi, menjelaskan. Iya, kamu tanya dong medianya. Karena media tulis kayak begitu. Oh iya. Karena dia nggak bisa melaporkan media, dia laporkan orang. Sekarang kamu ada berita nih, ceritanya apa? Terus kamu posting ulang berita itu, terus kamu dilaporkan. Logikanya di mana? Beritanya RRI loh, bos. Kan kamu bisa cek kan? Ceknya sendiri. Dan beritanya masih ada sampai sekarang. Kalau emang itu dibantah, harusnya medianya bantah itu. Artinya nggak ada niat apa langsung untuk menuduh atau mencemarkan nama baik apa, karena sudah dari berita nasional gitu. Betul, itu pertama. Yang kedua, tidak pernah menyebutkan nama. Oh, nggak ada. Nggak ada nama dong. Tidak pernah menyebutkan nama. Kan putusan MK jelas bahwa yang bisa dilaporkan adalah orang, bukan pabrik, bukan badan. Ini kalian tahu sendiri semua. Bahkan dalam laporannya kan kalian udah baca tuh, Iwa Wahyudi selaku pemilik pabrik merasa dirugikan. Oke. Tapi Dokter Oki sudah datang ke sih bang untuk mendapatkan Udah. kooperatif bang ya. Makanya tadi saya bilang dari poin 4, Dokter Oki kooperatif. Coba dong. Yang di sana katanya benar dan posisinya selalu benar, datang. Jelasin. Jangan bikin laporan kepada karyawannya, mantan karyawan. Untuk cuci tangan. Ini pendapat pribadi saya ya. Artinya saya menganggap ini sebagai bentuk cara dia untuk melakukan obstruction of justice, menghindari atau menafikan proses hukum yang ada. Apa mungkin yang abang harapkan, mungkin khususnya buat pihak kepolisian di Polda Jabar mengenai harus melihat masalah ini apa? Saya berharap di dalam Polda Jabar bisa melakukan penyidikan secara transparan, secara tegak lurus, tidak berat sebelah, ya kan? Dan saya berharap di Polda Metro Jaya juga segera berikan kami kepastian hukum. Karena orang ini selalu nggak pernah mau datang kalau dipanggil polisi. Dari tanggal berapa sih bang? Hah? Dari tanggal berapa sih harusnya dipanggil? Dari tanggal 5 November. HS bang. Iya. Sampai sekarang tanggal Sekarang 12 udah sebulan Desember. nih. Udah sebulan dipanggil nggak datang. Tapi bisa bikin laporan polisi terhadap karyawannya. Dan menarik nih satu lagi nih. Karyawannya dilaporkan ketika dia terima surat panggilan dari Polda Metro. Ya. Bang, Clear ya. bang yang di Polda itu terkait teror Teror. bunga itu, karangan bunga itu memang mengarah mengerucut ke arah HS sih bang. Sudah ada Kata saksi bilang bahwa HS lah yang mengorder saya, memerintahkan saya dengan imbalan dengan bayaran sekian. Tapi dia kan karyawan, dia tidak mendapatkan uang tersebut sebagai imbalan. Tangkap nggak? Jadi uang itu dipergunakan sebagai untuk beli bunga, untuk ngasih bayar pick up, bayar 2 orang yang ikut sama dia. berarti dia nggak dapat apa-apa. Karena dia udah terima gaji tiap Iya. bulan. Karyawannya orang tinggal di Jakarta. Clear? Iya, dan ini nggak ada keterkaitan ya bang antara Polda Jabar dengan Polda Metro. Nggak Bang? ada, Bang, ya? nggak ada keterkaitan sama sekali. Kita aja nggak pernah menduga bahwa HS adalah pelakunya. Ternyata
setelah 1 bulan lebih itu kan demo tuh rame-rame tuh. Polisi baru bergerak mencari etle semua segala macam terungkap lah. Mobil pickupnya apa semua. Itu kan puzzle-puzzle yang disusun. Berarti memang udah kesaksian, bukti-bukti sudah semua Sudah. tinggal menunggu. Tinggal menunggu keterangannya Yang HE tidak sama datang. yang nggak datang ini. Ya kalau dia merasa bener, nggak salah datang dong. Dokter Oki aja datang, nggak salah. Dan posisi karyawan ini sendiri Kenapa? maksudnya ditahan kah atau Saksi, masih saksi kan masih penyelidikan. Laporannya apa berarti Dokter Oki? Kita laporkan 310, 311 teror. Ya kita mungkin bisa berkembang ke obstruction of justice, pasal 221 penghalangan proses penyidikan. Nanti kan belum, karena ini kan masih penyidikan nih. Nanti disimpulkan apa nih jadi pasal yang tepat untuk menjerat orang-orang ini. Tapi kalau melihat bukti dan keterangan saksi yang ada apa? Ya itu kalau bisa saya sampaikan, pertama mengenai pencemaran nama baik, fitnah. Yang ketiga teror, buat tidak menyenangkan. Yang keempat obstruction of justice, karena menghilangkan barang bukti. HP? HP. Ada 4. Coba. Ya.